Artinya apa? Ibadah itu tidak menjamin kita kaya, tapi menjamin kita selamat. Pak Selamat nih Pak Bupati belakangnya ini. Ibadah itu tidak menjamin kita kaya, tapi menjamin hidup kita berkah. Amin. Loh, sekarang buktinya banyak orang kaya yang hidupnya tidak berkah karena tidak kenal ibadah. Banyak orang kaya tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena tidak pernah beribadah. Maka saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tetap tidak merasa cukup. Satu. Yang kedua, jangan minta senang tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Kalau hari ini jelas, mudah-mudahan kita semuanya senang hatinya tenang. Ya senang tenang, mau nonton kiai gantengnya kayak kiai. Ini teorinya, ingat-ingat. Jangan minta kaya, tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Kalau merasa cukup, apapun pemberian dari Allah itu kita terima dengan senang hati. Karena nyuwun sewu, wa ita'adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum, itu menuntut kita untuk senang apapun nikmat dari Allah, berapapun jumlahnya. Karena kalau senang pasti dikasih lagi. Contoh, saya pulang, anak saya kecil, tak kasih jeruk. Anak saya bilang, oh bah saya senang dengan jeruknya. Kira-kira saya besok pulang bawa jeruk lagi apa enggak? Bawa. Kalau anak saya kasih, aku enggak suka jeruk. Besok kira-kira saya kasih apa enggak? Enggak. Lah jenengan diwenehi kali Gusti Allah seneng, mesti sesuk bakal diwenehi lagi. Makanya Pak Bupati seneng dadi bupati, dadi sesuk dadi bupati maneng. Asalkan ngundang Gus Miftah sangune larang. Lah bupati sing ngundang kok murah berarti kelasnya kaya kali bawang. Wis murah dinyang. Barang siapa senang ditambah. Makanya Gus Miftah senang punya istri supaya apa? Bukan ditambah istrinya tapi ditambah berkahnya. Emangnya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dusun Grenjeng, desa Kali Karung, kecamatan Kali Bawang. Bapak Ibu warga masyarakat Kali Bawang rahimakumullah. Makan pisang, minumnya susu,
Hai orang Kalibawang, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini kita semuanya bisa hadir di acara yang baik. Mudah-mudahan tidak hanya baik menurut manusia, tapi juga baik menurut Allah. Pengajian yang datang apa adanya, bukan karena ada apanya. Terlihat jelas pengajian ini apa adanya, karena juga tenda cuman kecil satu, kepanasan tanpa tikar, tapi disyukuri alhamdulillah. Permasalahannya adalah bukan apa fasilitasnya, tapi siapa yang ada di depan Anda. Walaupun tendanya cuma satu, pakai seng lagi. Duduk kepanasan, tetapi suasananya adem. Kenapa? Karena panasnya matahari kalah adem dibandingkan wajahnya Gus Miftah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ngomong manusia paling adem tentunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banser kalau ngomong Kanjeng Nabi pasti adem, kalau lihat mbak-mbak penyanyi pasti panas. Nah, deg-deg ser matamu, deg-deg ser, deg-deg ser. Ingat, pikiran yang kotor biasanya berangkat dari sesuatu yang bening. Betul? Kalau mbak-mbak penyanyi ini terlalu bening, karena kakean wedak. Tadi berangkat pengajian jam 8, dandan jam 4 pagi. Nganti alisi kaya galengan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dibandingkan para nabi sebelumnya, tentunya mukjizat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi itu terhitung biasa-biasa saja. Yang bawa payung itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Saya doakan panasnya siang hari ini insya Allah menjadi wasilah sejuknya surganya Allah. Amin. Nah, maka karena mayoritas mukjizatnya Kanjeng Nabi itu biasa-biasa saja, Allah pengen memperlihatkan kepada kita bahwa juga ada mukjizat yang istimewa bagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad didesain oleh Allah itu berbeda dengan Nabi sebelumnya. Contoh misal umpamanya kita bandingkan dengan mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya terlalu terlalu banyak, terlalu sakti. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Musa justru disembah oleh umatnya. Padahal yang namanya Nabi itu tugasnya membawa risalah, bukan untuk disembah. Tapi karena Nabi Isa ini terlalu sakti, malah akhirnya disembah. Kenapa Nabi Isa terlalu sakti? Coba Anda lihat, apa bukti kesaktian Nabi Isa? Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya apa Bapak Ibu? Bisa menghidupkan orang mati, bisa berjalan di atas air. Nah, umat-umat terdahulu ketika melihat kesaktian Nabi Isa, justru akhirnya salah jalan. Yang seharusnya Nabi Isa itu diikuti sebagai utusan Tuhan,
Nabi Isa malah disembah seperti Tuhan. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad mukjizatnya dibuat biasa-biasa saja. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ana basarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Maksudnya apa? Kalau lihat jeruk pasti ngiler. Yang diturunkan gelasnya tok ikine ra usah goblok. Ngebak-ngebak Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ana basarum mislukum itu maknanya apa? Aku manusia seperti kalian. Kanjeng Nabi itu jangan dianggap dengan bahasa manusia biasa-biasa saja, salah. Tapi manusia biasa yang disifati dengan sifat yang luar biasa. Nah, contoh umpamanya Bapak Ibu kalau nggak makan lapar. Kanjeng Nabi sama, kalau nggak makan lapar. Kalau nggak tidur ngantuk, atau kalau ngantuk otomatis tidur. Itu Kanjeng Nabi. Lah, apa bedanya kita dengan Kanjeng Nabi? Bedanya tipis. Kalau Kanjeng Nabi itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Kalau Bapak Ibu kali bawang, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Nah, maka kemudian apa? Kanjeng Nabi dari sekian mukjizat, baru Isra Mi'raj inilah yang fenomenal, yang menurut manusia tidak masuk akal. Tapi ingat, kita memahami peristiwa Isra Mi'raj, masuk akal atau tidak masuk akal, rasional atau tidak rasional, selama itu keinginan Allah pasti terjadi. Betul? Kalau Allah mengendaki umpamanya orang kali bawang tahu-tahu jadi presiden, bisa apa enggak? Bisa. Arane presiden Kimin. Sehingga wedang ki mau ya, Kimin. Tapi ya pantes ya. Masa Rai kayak ini presiden gitu. Ya minimal lah presiden begenggek gitu. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj harus kita maknai sebagai apa? Sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang beriman memahami Isra Mi'raj tidak hanya sekedar menggunakan akal, tapi menggunakan hati. Karena kalau akal ini bisa ditipu, hati nggak bisa ditipu. Apa bedanya cewek sama cowok? Kalau cowok itu biasanya apa-apa dipikir, kalau cewek biasanya apa-apa dirasa. Makanya kalau cowok biasanya gede akale, cewek gede perasaannya. Betul? Jadi kalau cewek itu mohon maaf, apa-apa pakai hati. Maka saya bilang sama cewek, cintailah pasanganmu cukup dengan sepenuh hati, bukan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Yang lucu maning apa? Anak bocah lanang putus karo wadon nangis. Maka ingat, selalu bawa hatimu, tapi jangan tinggalkan otakmu. Karena orang laki-laki itu kelebihannya di otak, perempuan kelebihannya di hati. Maka seharusnya yang gampang nangis itu cewek, bukan cowok. Kok ada cowok ditinggalkan cewek nangis, jangan-jangan cowoknya seperti jenenge siapa? Kimin. Iki siapa sing gondrong ki? Monding. Jenenge wong kayak panganan ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, memahami Isra Mi'raj harus dengan menggunakan hati.
Itulah alasan kenapa orang belajar agama itu akal harus mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Orang belajar agama itu hati yang mengikuti akal atau akal yang mengikuti hati? Akal yang mengikuti hati. Karena kalau akal itu bisa salah, pemikiran itu bisa salah, hati nggak bisa salah. Makanya kalau ada cewek dilamar sama cowok, bapaknya bimbang, anaknya bimbang. Biasanya orang tua bilang apa? Dek, tanyakan hati nuranimu, bukan tanyakan kepada akalmu. Karena upin ipin. Hai, anak kecil. Shh, oi. Ini gedenya kayak Sahrini loh. Salah-salah ya Sahrono. Nah, halah balani meneh. Dia langsung jatuh cinta sama aku. Untune mong loro. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, imamnya itu hati bukan akal. Makanya kalau akal itu bisa salah, hati nggak bisa salah. Tapi banyak orientalis dan orang-orang barat yang nggak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, dan kita diminta untuk memberikan keterangan secara logis apakah peristiwa Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Sekarang gini aja. Apa ya? Karek. Lagi viral lato-lato. Kalau lato-latone munding pasti wireng. Ora percaya? Ayo buka. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada semut naik mobil saya, ikut saya ngaji ke Kalibawang. Habis ke Kalibawang, nanti ke lokasi kedua di Ngepil. Terus kemudian ikut lokasi ketiga ke Sapuran. Terus malam ikut saya ke Kaliurang, Jogja. Jam 2 pagi nyampe pondok. Sampai pondok, semutnya cerita kayak gie. Ketemu dengan semut-semut yang lain, dia turun dari mobil, dia bilang begini, ya mak soros semut, mut, apa? Aku hari ini habis jalan-jalan dari Kalibawang ke Upil, kemudian ke apa ya? Ya maklum durung ngopi. Sangit. Pahit. Tapi lihat kamu jadi manis. Tapi bohong. Iki peci ini dhuwur temen ya. Yang tadi batin, iki peci apa kubah masjid. Kalau di Jogja kayak gini, arane bakul sate. Teh sate. Kalau di Jogja sekarang banyak lonte. Lontong sate. Mikir apa ya? Kamu suka lonte? Iya. Lontong sate. Kamu naksir mbak belakangmu ya? Iya. Pantesan yang ngaji saya, yang dikepasi sama dia, kok dianya? Iya. Kok kamu ngepasi dia sih? Apa ini suami istri? Kok bajunya matching? Iya. Kamu udah punya istri?
Udah. Maka kalian harus optimis. Cowok-cowok yang jomblo. Kenapa? Coba lihat dia. Jelek saja laku. Berat. Yang bojonya kali jawab, ini, ya Allah. Aku besi jiki loro. Oh, saya baru sadar, ternyata di Wonosobo itu kalau istrinya 2 digambarkan dengan peci yang tinggi ya. Ya. Kenapa? Setinggi nafsunya. Pantesan tadi teriak-teriak, tolong yang berdiri duduk, karena khawatir yang berdiri nyaingi pecinya. Nah, begitu semutnya sampai Jogja, semuanya cerita sama teman-teman semut yang lain. Para semut, saya hari ini jalan-jalan dari Kalibawang, kemudian lanjut ke Pel, lanjut Sapuran, lanjut ke Pakem Kaliurang. Berangkat jam 9 pagi, pulang ke pondok jam 2 malam. Kira-kira semut yang lain percaya apa enggak? Enggak. Alah, kamu itu semut Tony Boster, waton munin dobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utak. Kuwur-kuwur karo wingko, pecine dhuwur, bojone loro. Mbok, saya dikasih ilmunya. Ijazah Pak Lurah. Kalau uangnya banyak saya. Tapi istrinya banyak kamu. Kamu nikah 2 juga? Mau nikah 2? Jangan. Iya, sok-sok. Nah, semutnya jawab, kenapa kamu nggak percaya? Saya dari Jogja Wonosobo kembali ke Jogja muter-muter dari jam 9 sampai jam 2 malam, bukan berjalan sendiri, tapi karena saya naik mobilnya Gus Miftah. Jadi masuk akal apa enggak? Masuk akal. Pertanyaan saya begini, Kanjeng Nabi itu dari Mekah ke Palestina, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, itu atas keinginan Kanjeng Nabi atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Kalau yang punya kuasa Allah, yang punya keinginan Allah, yang punya kemauan Allah, mustahil apa enggak? Enggak sama sekali. Maka tadi ayat yang saya bacakan di awal apa bunyinya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah menunjukkan kun fayakunnya, tadi panas ya kayak gitu, sekarang menjadi dingin, betul? Kenapa? Karena mataharinya malu menatap wajahku. Adem, santai baik. Malah gayanya nganggo payung barang. Anak kecil. Anak sing pecine dhuwur kayane kayak. Mereka arane siapa sih? Jenenge siapa? Ahmad Sapi. Ahmad? Oh, Ahmad Slamet. Ini panggilannya kalau kenalan sama cewek baru namanya siapa? Slam. Iya. Bukan selamat tapi slam. Nah, keren sekali kan? Slam. Meteng. Bojo maning. Bojone teka ki, bojone. Sing endi? Oh kae, alah kok cuwil kayak ngono ya. Dia malu. Yang penting akur ya.
Yang penting rukun. Nah. Jadi kalau malam Jumat begini berarti Pak Slamet kalau nepeng pindo lagi. Inyong bae jarang kelon. Malah ketemunya penyanyi kemayu-kemayu kayak gini. Mbaknya udah menikah semua? Alhamdulillah. Yang mana yang belum? Yang kamu belum? Pantasnya kamu deket-deket terus dari tadi. Kalau kalian berjodoh pasti ketemu. Amin. Di mana ketemunya? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai MC. Ya. Siapa tahu yang naksir kamu malah yang menikahi Pak Ahmad Slamet kan gak tahu. Nah, kalau yang punya mau Allah itu enteng. Nah, kondisi sekarang banyak orang yang lupa dengan keakbaran Allah. Bahwa Allah bisa melakukan segalanya. Tapi sayangnya kita banyak yang meremehkan Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau kita punya persoalan, lebih suka mengadu kepada manusia dibandingkan mengadu kepada Allah. Lebih suka minta-minta kepada manusia daripada minta kepada Allah. Itu bantus yang jomblo-jomblo. Kalau kamu senang dengan cewek, ingat kata-kata Gus Miftah. Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Itu baru keren. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu. Ngapa nangis-nangis? Nangisnya karo Gusti Allah. Ya Allah, bila penyanyi itu jodohku ya Allah, jangan sampai dinikahi oleh Slamet ya Allah. Kenapa? Karena Slamet celutak ya Allah, umpamanya kayak gini. Lah, kesalahan kita itu satu, Pak Slamet. Kita lebih percaya dengan janji manusia dibandingkan janjinya Allah. Padahal Allah itu pasti menepati janji. Banyak manusia ingkar janji. Coba, lebih percaya dengan janjinya Allah apa janjinya Pak Lurah? Nanti Pak Lurah iki ya. Halo Pak Lurah. Lurah udah tutut baik. Lurah ya gondrong. Malu aku. Sorry Pak Lurah, kita sama-sama gondrong. Tapi amplop kita berbeda Pak Lurah. Pak Lurah ya Allah kumisi kayak jagung bakar ya kayak gini. Tapi ibu-ibu, kalau punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Pak Lurah bujune pira? Oh, satu yang konangan. Masa kalah sama Slamet Pak Lurah? Pak Slamet pekerjaannya apa? Pak Kiai. Oh Pak Kiai. Menang bahaya. Kenapa jadi malu? Mbak Modin. Ya Allah. Ternyata Al-Mukarram Mbah Yai Slamet yang beristri 2. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, peristiwa Isra Mi'raj memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus lebih yakin dengan Allah. Maka kenapa dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ketika kita punya masalah,
Kenapa kemudian kita jarang mendapatkan solusi? Karena kita belum percaya 100% dengan Allah. Kalau bahasanya orang Jawa masih apa? Masih mamang, masih ragu, masih syak, masih bimbang. Kalau kata mondeng, masih andilau antara dilema dan galau. Mondeng udele katon ya. Katon. Aku ngerti paling jaluk duit. Saya tahu, pasti kamu minta kotak infak kan? Kelihatan. Kelihatan aja kamu kayak kalkulator. Sabar ya. Nanti insya Allah kotak infak akan kita keluarkan tepat jam 7 malam ya. Mondeng, udah lagi ya ditutup ya. Malah temen. Masa lah udele mbak ora apa-apa. Udele mondeng diler. Wes wetenge gedene ra umum. Wetenge aja gede-gede. Arane wong lanang wetenge gede, manuke cilik. Pak Lurah wetenge gede apa ora? Oh, gede. Berarti manuke cilik pada. Beda karo Gus Miftah, wetenge cilik berarti manuke. Mondeng. Gini nutup udele kayak gini. Mbak siapa namanya kamu yang belum menikah? Mbak Febri. Tahu nggak bedanya Febri sama jeruk? Jeruk mengandung vitamin C. Febri mengandung anaknya Mondeng. Ya. Paling Mbak Febri kalau nikah dengan Monding malam pertama Febri pingsan. Karena begitu buka sarungnya Monding, Monding pakai celana bekas sarung bekas karung gandum. Dan ada tulisannya berat bersih 30 kg. Monding udah punya istri Monding? Walah, rupa kayak gerandongnya payu ya. 2 juga. Serius? Kok wong kene bojone oke-oke Pak Kiai ya. Katanya sing wedok khilaf ya. Gampang dihapusi. Ya karena memang pada dasarnya perempuan itu suka dibohongi. Karena kalau jujur biasanya malah marah. Contoh Monding pulang dari Mangkuburel. Dari mana Mas Monding? Dari tahlilan. Percaya. Tapi kalau dari mana? Mangkuburel. Matane kayak gini. Kalau Monding pulang baunya wangi, dicurigai. Makanya Monding ingat-ingat kalau pergi bawa balsem. Jadi kalau pulang baunya balsem. Itu ilmu dari Pak Ahmad Slamet. Nah Bapak Ibu, kita tata hati kita supaya lebih yakin dengan keakbaran Allah. Sehingga apa? Yang Allah butuhkan itu cuma satu yang Allah minta. Kamu pasrah, kamu tawakal. Makanya dikatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang pasrah. Coba. Jangan sampai kita menjadikan Allah hanya seperti ambulan. Tahu ambulan? Hanya dicari saat butuh saja. Kalau nggak butuh, lupa dengan ambulan. Tapi kalau butuh, dicari. Lah banyak di antara kita itu yang menempatkan Allah hanya seperti ambulan. Sehingga nyuwun sewu, kita hanya mengingat Allah sekedarnya saja. Padahal ibadah itu yang dilihat adalah konsistensinya. Atau bahasanya adalah istiqomahnya. Nah kayak kamu, ini pasti istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau Pak Ahmad Slamet, ini Fatimah. Maunya. Apa itu Fatimah? Istri 4, satu rumah. Iya. Dan baru di sini pengajian dikasih lato-lato. Lato-lato ini cowok ilik. Kayak lato-latonya Monding.
Kebayang nggak kalau lato-latonya monding warna-warni kayak gini? Cie Febri membayangkan cie. Apa Bu? Saya itu nggak pernah dari kecil main macam-macam Bu. Saya itu layang-layang nggak pernah mainan, lato-lato juga enggak. Saya itu nggak suka mainan apa-apa. Mainan cewek matamu ngawur Bang. Aku mainan cewek sorry ya, malah aku yang dimainin. Ya. Karena aku terlalu imut. Kalau monding ya amit-amit. Udelmu londeng ya Allah kalau. Dilar kayak ngono kalau. Lah udele seksi ra apa-apa. Nah. Apa? Mana istrinya monding? Gayanya istrinya monding sama saya begini, ngacungi jempol. Saya pikir karena cakep, enggak, pamer gelang. Wah. Oh, kayak gelangnya ini. Jangan gelangnya kayak rantai babi kayak gitu banget. Monding sugih temen ya bojone gelangnya oke ya. Mobilnya 4. Wah, ki maling dari mana ya? Monding pekerjaannya apa, Ding? Hah? Dagang, jual apa? Lato-lato. Ternyata dia jual ayam. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Innallah yuhibbul mutawakilin. Allah itu suka dengan orang yang bertawakal, pasrah. Arane pasrah kayak gini, orang yang ngaji di atas bangunan, itu pasrah. Di bawah nggak dapat, ya pasrah di atas. Makanya saya mbak, ini manung sapa kunyuk ya. Ternyata jamaah di atas. Muah. Itu juga di atas. Alhamdulillah. Yaudah, mohon bantuan infak pengunjung. Siap-siap, mentok-mentok boy. Mbak makanya nyanyi. Ayo mangku burel. Ayo mana panitianya? Pak Ahmad Syamad. Mana? Apa kamu aja jalan sambil mangap? Gini. Ayo Mbak, siap-siap nyanyi. Lagu apa? Bisanya lagu apa? Amang ada, lagu judulnya Derek. Udah, kamu nyanyi Joko Tingkir. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir wali Jawa, muridé Sunan Kalijaga, wis masyhur ing Nuswantara, dadi waliya dadi raja, dadi waliya dadi raja. Legendane Joko Tingkir, Joko Gagas Gagas zikir. Satuhune yatim piatu, bisa sukses kerono itu, bisa sukses kerono itu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah.
dadi raja isine nyebarke agama Islam agama mulia agama Islam agama mulia Joko tingkir wali masyhur Joko tingkir raja luhur Joko tingkir pangkate dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita ketularan makmur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Joko tingkir wali Jawa uripe Sunan Kalijaga sudah terkenal di Nusantara dadi wali dadi raja dadi wali dadi raja lajengane Joko tingkir sepikir yakin piatu iso sukses karena mitumu iso sukses karena mitumu salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Gemak bimpara banjur diangkat dadi raja nyebarke agama Islam agama mulia agama Islam agama mulia Joko wali masyhur Joko tingkir raja luhur Joko tingkir pangkate dhuwur muga kita ketularan makmur muga kita ketularan makmur salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah Joko tingkir wali Jawa uripe Sunan Kalijaga
masyhur ing Nuswantara dadi waliyo dadi raja dadi waliyo dadi raja legendane Joko Tingkir Joko Gagas Regem Sikir setuhune yatim piatu sosok karena mitu bisa sukses karena mitu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah di ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir ngombe dawet ratau dikir endase mumet ngombe dawet mangan nongko Pak Slamet bojone lara. Monding cangkeme udut bae kaya iki. Kok bojone kae jajare karo iki? Iya. Oh, kamu jomblo? Wow. Berarti dia minta jadi istri keduanya Monding. Kita doakan setelah pengajian Monding nikah lagi. Amin. Bojone yes katanya. Kalau Gus Miftah tetap pilih menjadi cowok setia. Siapa yang bilang setiap tikungan ada? Hei, kamu benar. Tuh, bojone Monding cemburu ngadeg, cie. Diparani karena parani bojone kek. Cie. Bajunya seragam, iya. Koyone ngene-ngene. Khawatir bojone diuntal wong diparani. Iki anake. Kok anaknya ganteng ra koyo bapakne ya? Aku curiga. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ya, 5 menit malih ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ini menunjukkan apa? Betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Coba, kalau ada orang cowok bilang begini, saya mau menikah sama kamu, tapi saya nggak punya apa-apa, itu jelas bohong. Siapa bilang dia nggak punya apa-apa? Coba dihitung, ginjal harganya 1,5 miliar. Jantung harganya 2 miliar. Ada kemarin di Cina orang cangkok hati harganya 5 miliar. Berarti yang kamu miliki itu banyak. Kenapa kamu bilang nggak punya apa-apa? Coba kalau kamu bilang, aduh saya nikmatnya sedikit Gus. Siapa bilang? Tiap malam kamu kelon sama istrimu. Kamu nggak pernah bayar sewa onderdil. Ayo gue. Emangnya kamu sewa bayar busi kan enggak?
Kalau kamu saya bayar Gus, berarti nggak sama istri tapi sama purel. Iya. Bandungan. Nah, artinya apa? Kita seringkali melupakan nikmatnya Allah, padahal Allah begitu baik dengan kita. Dan kesalahan kita yang paling pokok adalah selalu saja menganggap nikmat itu wujudnya uang. Padahal nikmat itu tidak harus uang. Tadi panasnya kayak gitu, tahu-tahu hujan, ini juga nikmat. Minimal nikmat bagi saya supaya pengajiannya cepat selesai. Nah, diselawati men berkah. Allahumma sholli sholatan kamilatan Salim salaman Gak usah tabui goblok. ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasin wa nafasim bi'adadin kulli ma lumilak. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, hujan nikmat apa azab? Nikmat, karena hujan itu adalah rahmat. Rahmat bagi semua yang ada di muka bumi, bahkan yang ada di dalam bumi. Termasuk untuk cacing, untuk apa, itu semuanya nikmat. Maka disyukuri alhamdulillah. Diselawati mandek alhamdulillah. Umpama udan yo ora apa-apa, tak dongake teles njaba jero. Manding teles sak sempake. Ora kudaran bae manuke cilik. Pemene kudaran yang mengkeret ya. Kademen. Ya Allah, tukang gitarnya lemu temen kayak ya Allah. Anak beduk nyekel gitar. Nah, kalau ngomong soal nikmat, Allah memberikan segalanya untuk semua hamba-hambanya. Bahkan yang beribadah maupun yang tidak beribadah. Bahkan yang beragama maupun yang tidak beragama. Kenapa? Karena innallaha yu'tid dunya man yuhibbuh wa man la yuhibbuh. Allah itu memberikan dunia baik kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Jadi yang disenangi sama Allah ya dikasih, yang enggak disenangi sama Allah ya dikasih. Itu artinya apa? Berarti kekayaan harta itu tidak bisa didasarkan kepada ibadahnya. Karena kalau sampai nanti Anda melihat kekayaan berdasar pada ibadah, Anda pasti akan punya omongan seperti ini. Halah kae Mbah Mudin bendina ning masjid ya uripe kere. Umpamane anake Mbah Mudine. Endi wonge? Mbah Mudin, endi wonge? Loh, Mudin kok wadon ya? Loh, bener di sini Mudinnya perempuan. Mudin itu lebih itu loh. Mbah kaum.
Kae, masa mudin wadon. Engko lak mudine wadon sing mati sing mati monden kan bahaya. Kalau Mbah Mudin diselendiki manuknya kayak gini ya bahaya. Mbah Mudin. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai. Berarti apa? Orang kaya atau miskin, banyak uang atau sedikit, itu tidak berdasar kepada ibadah. Karena kalau ukurannya ibadah, nanti pasti kamu gak mau ke masjid. Allah nyatane bendino ning masjid ya tetap kere, tanggane inyong ratau ning masjid tapi sugih. Makanya kemudian kalimatnya dilanjutkan. Walakin yu'tiddin man yuhibbuh. Tetapi Allah memberikan agama hanya kepada orang yang dicintai. Berarti apa kesimpulannya? Orang yang dikasih dunia belum tentu dicintai oleh Allah. Tapi yang dikasih agama pasti dicintai oleh Allah. Ini supaya nggak salah, Pak. Ini nanti kaitannya dengan Isra Mi'raj itu. Saya nggak mau tolok ukur seseorang kaya atau miskin, Anda beransumsi itu berangkat dari ibadah. Kalau orang itu kaya atau miskin, berangkat dari ibadah, berarti orang terkaya di dunia harusnya orang Islam. Harusnya mbah kaum. Keprimen mbah kaum ibadah coba. Dari urusan kelahiran sampai kematian yang ngurusi mbah kaum, betul? Ada orang lahiran. Kalau di Jogja ada istilah brokoan, selamatan. Yang mimpin siapa? Mbah kaum. Malam Jumat ada yasinan, mbah kaum. Ada orang mati bungkus jenazah, mbah kaum. Ada tahlilan, mbah kaum. Mbah kaum. Makanya mbah kaum itu penting. Coba. Monding mati yang bungkus siapa? Mbah kaum. Besok saya sarankan monding supaya hisapnya ringan, kain kafannya warnanya hijau. Pasti monding tidak ditanya sama munkar nakir. Kenapa? Karena dikira lontong. Paling malaikat yang batin, lontongnya gede temen ya. Tapi kok businya cilik kayak gini. Santai aja monding. Kepepetnya kamu ditanya sama munkar nakir di alam kubur. Hei monding, man rabbuka? Kamu jawab, kamu nanya. Paling monding langsung digiebek cangkemnya karo malaikat. Iya. Digiebek cangkemnya ndiralang golong glundung titik. Malaikatnya bengok. Toh, ganjel toh. Korban TikTok. Nah Bapak Ibu saya muliakan, kalau kekayaan itu dihitung dari ibadah, tentunya ahli ibadah itu yang paling kaya. Tapi di satu sisi Allah mengatakan apa? Gak ada manusia yang gak diuji oleh Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang dicintai oleh Allah itu dipercepat ujiannya. Makanya kamu jangan salah, kadang-kadang orang ahli ibadah malah kadang-kadang hidupnya susah. Makanya saya bilang sama istri saya, Beb, istri saya jawab, iya say. Sayang, bukan, syaitonir rajim. Saya nggak mau kita dikasih hidup enak seperti ini oleh Allah, menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Maksudnya gimana, Bah? Semakin banyak rizki nikmat yang Allah kasih kepada kita, itu artinya apa? Beban kita semakin berat. Beban apanya? Beban bersyukurnya, beban beribadahnya, beban taatnya, beban berbaginya. Contoh Pak, awal pandemi tahun 2020. Orang semuanya kebingungan. Alhamdulillah saat itu bulan Ramadan tahun 2020, saya sama pondok masih bisa mengeluarkan zakat lebih dari 1 miliar. Orang tanya, Gus, yang lain susah cari uang, kenapa kok Gus Miftah malah bisa mengeluarkan uang banyak? Karena hidup saya tata. Bapak Ibu, kalau saya itu punya penghasilan, itu langsung saya potong, saya sisihkan. Di luar zakat. Fungsinya apa?
untuk dana kalau saya butuh sesuatu yang sifatnya dadakan. Sehingga kemudian apa? Begitu pandemi berlangsung, orang nggak punya uang, saya masih bisa berbagi banyak. Saat itu saya kerjasama sama Mas Atta Halilintar, kita bikin banyak sumbangan ke panti asuhan, sama saya buat acara namanya kado lebaran untuk kiai kampung. Nah, saya bilang sama istri saya, semakin banyak yang kamu terima, semakin banyak yang harus kamu keluarkan. Karena orang itu kalau makan terus gak keluar, gak sehat, sama orang jalan-jalan di depan panggung itu gak sopan. Siapa? Cahiki. Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Harta masuk terus nggak ada yang keluar juga nggak sehat. Betul Bu? Orang minum terus apa maning ya? Sudah bubar Pak Bupati. Ya udah duduk aja ngapain? Katakan bupati kayak katakan Israel. Ya biasa-biasa baik. Oi, Banser, lemu ngatek gigi keprim. Mari kita akhiri pengajian kita siang hari ini. Potong mata nih. Ayo Pak Bupati kita ikut yang kedua aja Pak di sana di Kepil, itu udah mau selesai. Saya Bupati. Ya Bupati telat ya apa-apa. Sing dipotong siapa Bupati nih? Potong Pak. Sing telat Bupati ini sing dipotong sangune kiai ini. Alhamdulillah. Ini bupatinya punya utang sama Gus Miftah. Besok ulang tahun Wonosobo mau ngundang Gus Miftah. Tapi kalau sampai amplopnya sama dengan kali bawang, Masya Allah. Nah Bapak Ibu saya muliakan, kita lanjutkan. Ukuran kekayaan dan kesuksesan seseorang itu tidak didasarkan kepada seberapa baik agamanya, seberapa baik ibadahnya. Jangan sampai persepsi-persepsi itu kemudian apa? Ini ibadahnya banyak kok miskin, ini nggak beribadah kok kaya. Ini akan menjadikan kita lemah di dalam beragama. Kalau gitu saya nggak usah ibadah sekalian. Ingat Bapak Ibu, kaya atau miskin itu bukan karena ibadah, kaya atau miskin itu bukan karena kerja keras. Karena kalau kaya atau miskin karena kerja keras, seharusnya yang paling kaya itu siapa? Kuli bangunan. Siapa yang paling kaya? Tukang becak. Saya bisa merasakan penderitaan tukang becak. Karena saya dulu zaman kuliah pernah narik becak 6 bulan untuk biaya kuliah. Makanya adik-adik kalau lihat orang sukses, tolong lihat prosesnya, jangan lihat suksesnya. Itulah alasan kenapa keringet itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Pak Bupati lebih suka olahraga jalan apa lari? Lari. Kalau saya beda. Kalau saya lebih suka olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Iya. Kalau saya untuk apa lari? Kalau di garis finish nggak ada kamu. Iya. Kalau kaya atau miskin didasarkan kepada kerja keras, saya harusnya udah kaya zaman saya narik becak. Saya narik becak 6 bulan Pak. Loh, nggak percaya? Saya dulu narik becak pernah.
Jualan di alun-alun utara pernah. Peniti, jepet, pernah. Cuci piring di hotel pernah. Lah kurang ajar. Lah senggol gigi uang kembali kuwi banci goblok. Malah kena gigi uang kembali cangkeme. Langsung banci ini jawab, oh ya, ngono matamu. Kayak bosok temen ya. Nah, tapi itu tadi Pak, saya itu belajar sabar dari narik becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang ora teka, becake tumpaki dhewe. Kayak iya tukang becak. Saya pernah narik becak, becaknya ditabrak mobil, dier, becak saya rusak. Saya nggak marah Mas, hanya nyanyi lagu India. Matane. Kan lagu India yang penting belakangnya tumpah iwae ini rokok nganu nih enak rasandi jarane Ahmad Slameti. Langsung Pak Slamet jawab, oh Kiai ini matane. Nah, artinya apa? Ibadah itu tidak menjamin kita kaya, tapi menjamin kita selamat. Pak Slamet ini Pak Bupati belakangnya ini. Ibadah itu tidak menjamin kita kaya, tapi menjamin hidup kita berkah. Amin. Loh, sekarang buktinya banyak orang kaya yang hidupnya tidak berkah karena tidak kenal ibadah. Banyak orang kaya tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena tidak pernah beribadah. Maka saya selalu bilang, jangan minta kaya tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya tetap tidak merasa cukup. Satu. Yang kedua, jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang, hatinya tidak tenang. Kalau hari ini jelas, mudah-mudahan kita semuanya senang, hatinya tenang. Ya senang, tenang, mau nonton kiai gantengnya kayak kia. Ini teorinya, ingat-ingat. Jangan minta kaya, tapi minta cukup. Karena banyak orang kaya merasa kurang dan tidak pernah merasa cukup. Kalau merasa cukup, apapun pemberian dari Allah itu kita terima dengan senang hati. Karena nyuwun sewu, wa ita'adzana rabbukum la ing syakartum la azidannakum, itu menuntut kita untuk senang. Apapun nikmat dari Allah, berapapun jumlahnya. Karena kalau senang, pasti dikasih lagi. Contoh, saya pulang, anak saya kecil, tak kasih jeruk. Anak saya bilang, oh bah saya senang dengan jeruknya. Kira-kira saya besok pulang bawa jeruk lagi apa enggak? Bawa. Kalau anak saya kasih, aku enggak suka jeruk. Besok kira-kira saya kasih apa enggak? Enggak. Lah jenengan diwenehi kali Gusti Allah seneng, mesti sesuk bakal diwenehi lagi. Makanya Pak Bupati seneng dadi bupati, dadi sesuk dadi bupati maneng. Asalkan ngundang Gus Miftah sangune larang. Lah bupati sing ngundang kok murah berarti kelasnya kaya kali bawang. Wis murah dinyang. Barang siapa seneng ditambah. Makanya Gus Miftah seneng punya istri supaya apa? Bukan ditambah istrinya, tapi ditambah berkahnya. Emangnya selamat. Selamat langsung bisik-bisik karena bupati. Kiai ini bajingan kayak gitu. Nah, maka mekanismenya adalah supaya kita merasa cukup, supaya hati kita tenang.
Ada mekanisme yang harus kita lewati, kita tempuh. Mekanismenya apa? Ibadah. Itulah alasan kenapa Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah. Dikasih perintah wujudnya sholat. Dalam rangka apa? Sebagai sarana supaya hidup kita cukup, supaya hidup kita tenang. Makanya nyuwun sewu, pengen tenang gampang, dikir, dan dikir yang paling hebat itu adalah sholat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, hati ini standar orang itu tenang, standar orang itu cukup, itu ada pada hati. Makanya saya dulu punya jamaah di daerah Godean, Pak Bupati. Ini namanya Mas Anton. Dia satu-satunya kendaraan yang dimiliki cuman sepeda ontel harga 50.000. Rumahnya pinggir kali, nggak ada listrik, mandi masih nimba pakai ember. Zaman dulu tuh krek, nggak pakai sanyo. Rumahnya nggak ada listrik, masih pakai ublik, ceplik. Di sini namanya apa? Sentir. Dian sentir. Kalau ini monding kentir. Monding ini wajahnya preman, hatinya preman tenan. Hatinya beriman. Bodinya Rambo, hatinya Romeo. Iya. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Iya. Berpelukan matamu, berpelukan. Nah, ternyata apa? Hidupnya Mas Anton ini jauh lebih bahagia, lebih nyaman dibandingkan sahabat-sahabat kaya, sahabat-sahabat saya yang ada di Jakarta. Saya punya teman, hartanya triliunan. Satu saat bisnisnya bermasalah, sambo matamu ngawur, sambo gitu. Sambo itu Clear, Pantene, Sunsilk, itu sambo. Bukan sambo. Kalau sambo jelas tidak tenang. Untuk apa hartanya triliunan tapi divonis mati, cie. Makanya mendingan MC ini kere mati-mati ye. Cangkemnya sambo ya. Nah. Cek. Lu ngomong ke sambo ya. Langsung dipateni karo sambo. Jangankan sound system, polisi aja dipateni. Iya, kayak gini. Paling ya mulai pengajian sing dipateni ya Ahmad Selamat. Pak Kiai. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, makanya kemudian apa? Peristiwa Isra Mi'raj dengan mukjizat terbesar wujudnya itu sholat. Itu adalah media yang Allah berikan kepada kita untuk berkomunikasi kepada Allah supaya hati kita menjadi nyaman. Makanya nyuwun sewu, kalau kita hidup sehari-hari ada masalah, hatinya nggak pernah nyaman, mungkin ada yang nggak beres dengan sholat kita. Betul? Coba didandani sholatnya. Kok kita gerasa gerusu, hubbud dunya, kepikiran terlalu kemana-mana, coba didandani sholatnya. Makanya
kenapa sholat ini menjadi solusi. Yang menjadi persoalan adalah banyak umat Islam menganggap sholat bukan solusi, tapi problem atau masalah. Yang sering saya bilang, duhur atau asar sedang adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu kali bawang jawabnya apa? Adzan meneh. Itu berarti menganggap sholat sebagai problem, bukan sebagai solusi. Kanjeng Nabi itu kalau sakit, obatnya apa? Sholat. Makanya ketika Bilal bin Rabah datang, Kanjeng Nabi senang. Kenapa? Karena kalau Bilal datang berarti sudah dekat dengan waktu sholat. Kenapa? Karena yang melantunkan adzan adalah Bilal. Kalau kita sebaliknya, karena sakit, dengar adzan, cuek dengan adzan. Nabi Muhammad waktunya hidup itu hanya untuk nunggu waktu sholat. Kalau kita kan enggak, sedang beri kerja, waktu sholat datang, sholat dianggap problem. Jangan sampai Pak Bupati sedang rapat dengan Forkompinda, dengar adzan dianggap problem. Makanya lucunya orang apa? Banyak orang takut ketika dipanggil Bupati tidak datang, tetapi tidak pernah takut ketika dipanggil oleh Allah. Seolah-olah bupati lebih berkuasa dibandingkan Allah. Langsung munding, iya bukan aku maning. Ini kadasnya belum mas, Mas Heri namanya. Mana kadasnya? Oh sudah tadi Pak. Itu perutnya besar, burungnya kecil, Pak. Sak gagah-gagah kades Pak Bupati. Kalau sama Pak Ahmad Slamet, bojone 2. Iya. Kali karo ngundang Gus Miftah, kades Heri lumayan gagah. Ana gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Santai Pak Heri, saya ngomong seperti itu atas permintaan Pak Bupati. Itulah kenapa kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu sebagai al-hatif ar-rabbani, telepon ketuhanan. Karena minimal sehari kita ditelepon oleh Allah 5 kali. Lah, yang namanya orang nerima telepon itu kan macam-macam. Ada yang langsung diangkat. Coba ditelepon Pak Heri, Bu Kades ditelepon sama Bupati. Wus, siap Pak Bupati? Wah. Bahkan saya punya teman polisi, ditelepon sama atasannya. Itu kalau telepon diangkat sambil begini, siap. Padahal yang telepon di Jakarta, yang ditelepon di Jogja kan goblok gitu loh. Kan gak lihat gitu loh. Siap. Walah goblok temen ya aku. Makanya mbak-mbaknya kalau menikah, menikahlah dengan polisi. Iya. Karena kalau kamu menikah dengan polisi, apapun permintaanmu, pasti jawabannya cuma satu. Siap 6, 86. Mas tumbas ke dawet, siap dan 86. Malam Jumat kelon, siap dan 86. Gitu. Pengen nyawane hilang, siap dan 86. Sambo mani. Nah, intinya, yuk kita jadikan sholat sebagai mukjizat terbesar dari Allah untuk Kanjeng Nabi, menjadi sarana bagi kita untuk dekat dengan Allah. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa pengen omong-omongan dengan Allah, dengan cara membaca Al-Quran. Dan ketika kamu sholat, otomatis membaca Quran. Berarti sholat itu kita omong-omongan dengan Allah. Pak Heri jadi kepala desa, matur sama Pak Bupati, tentunya dengan cara yang sopan. Apalagi kita hamba matur sama Allah, tentunya harus dengan cara yang sopan. Makanya rapi, suci. Suci itu tidak harus baru Bu,
Tapi mbok yo kalau punya mukena itu yang bagus dikit. Masa mukenane ya Allah. Jamuran, ireng-ireng. Saya cuma nitip satu hal. Ibu-ibu kalau pakai mukena tolong yang long saja. Apa itu? Yang one piece, apa bahasanya? Yang panjang. Yang terusan. Jangan yang potongan. Karena kalau kamu pakai potongan, sholatnya kesusu, bar mandi nggak pakai baju, pakai mukena, potongan. Begitu samiallahu liman hamidah, malaikatnya bengok. Wah, bahaya. Bukan gandul-gandul, kewer-kewer. Sapa bojone monde? Maka dengan sholat insya Allah tanha anil fasya wal mungkar. Sholat baik dan bisa membaikkan. Amin Allahumma amin. Sudah jam 3:30 ya. Saya harus pindah ke kampung Upil. Kepil. Gading Rejo bersama Pak Bupati. Ngadi. Saya ngomong apa? Yo cangkem-cangkemku dhewe yang ngapa ya? Nyo kamu tak kasih jeruknya kamu. Yang dikasih di belakangnya sing nangkap sing lemuk. Baleni. Salah maning. Loh kan, coba itulah rezeki. Dilempar dari tadi nggak dapat. Karena sorry ya, hati kita tidak sefrekuensi. Iya. Nyoda tak kasih anggur saja kamu. Kalah maning. Iki sing lemuk pinter banget nangkap ya. Kayaknya mantan copet gitu. Ana wadon lemu, jadi kelingan lagu. Ana gentong oke lumuti. Apa ya? Berdoa sudah. Sudah jam 3. Yo kasihan kepil ya. Alah murah, ngenyang, cerewet. Tambahin mondeng apa? Mondeng aja raiso nutup udel, ayo dibuka-buka udel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun Pak Bupati rawuhipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.